Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sedikit berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i. Ya. Keutamaan ilmu syar'i. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya ilmu atau menuntut ilmu itu adalah amal soleh yang paling utama, dan ia pun juga termasuk ibadat yang paling utama. Nah, kenapa? Ya, karena menuntut ilmu ini termasuk salah satu daripada jihad fi sabilillah. Karena agama itu bisa tegak dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan ilmu, kemudian yang kedua adalah dengan jihad fi sabilillah. Ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri? Ya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ya adalah ilmu syar'i. Jadi kalau kita mendapatkan kata ilmu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW, maka semuanya maknanya adalah ilmu syar'i. Ya. Dimana yang dimaksud dengan ilmu syar'i ini adalah ilmu yang ya diambil dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Nah, sehingga ya Rasulullah SAW memberikan ya dorongan motivasi supaya seseorang itu ya menuntut ilmu syar'i. Dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ya. Nah, jadi disinilah sebetulnya sangat penting bagi seseorang untuk ya mempelajari ilmu syar'i. Ya. Dimana sekarang kalau kita lihat banyak orang yang mengeluarkan usaha yang begitu kuat, besar, mengeluarkan biaya yang begitu banyak, ya. Tetapi yang dipelajari justru bukan ilmu yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang berkaitan dengan wasilah ataupun ya menjadi perantara di dalam kehidupan dunia. Tidak salah ya, bukan sesuatu yang tidak boleh kita menuntut ilmu selain ilmu syar'i, tetapi yang lebih diutamakan adalah menuntut ilmu syar'i. Apalagi sekarang kalau orang sekolah itu biasanya ujung-ujungnya orang sekolah itu dapat ijazah.
ya setelah dapat ijazah nanti ya mulai dari SD, SMP, SMA ya kemudian kuliah. Setelah kuliah nanti jadinya apa? Supaya dapat kerja ya. Kalau sudah dapat kerja biasanya ya orientasinya apa? Mendapatkan uang ya seperti itu. Tetapi justru dengan ilmu syar'i ya kita bisa apa? Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disitulah keutamaannya yang kita bisa dapatkan. Ya. Nah, maka dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang beberapa keutamaan ilmu syar'i yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam bukunya Kitabul Ilmi. Nah, apa saja keutamaan daripada ilmu syar'i ini? Yang pertama, annahu irsul anbiya'i. Ilmu syar'i itu adalah warisan para nabi. Ya. Nah, maka para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka tidak mewariskan kepada umatnya dirham dan dinar. Para nabi tidak mewariskan kepada umatnya harta. Ya. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia sudah mendapatkan bagian yang sangat besar. Ya. Nah, maka ada satu kisah ataupun cerita ketika ada seseorang yang memberitahu kepada orang lain, oh di sana ada pembagian harta. Ya. Ketika orang itu ya mendekati tempat tersebut, dia heran, loh di mana ada pembagian harta? Ya, padahal di situ apa? Sedang ada pengajian, sedang ada majelis ilmu. Kemudian dia balik lagi pada orang tersebut, katanya ada pembagian harta tadi itu, kok nggak ada? Ya, maka orang itu mengatakan, iya, itulah harta yang ditinggalkan oleh para nabi, yaitu apa? Berupa ilmu. Nah, pada saat ini kita sedang apa? Membagikan harta. Ya, harta yang diwariskan oleh para nabi, ya, yaitu apa? Berkaitan dengan ilmu. Maka orang yang mendapatkan ilmu syar'i, maka dia adalah yang mendapatkan bagian warisan dari para nabi dan rasul. Maka yang namanya ulama itu adalah apa? Pewaris para nabi. Ya, seperti itu. Ya, mungkin nih adik-adik nih ya, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang SMA, ya, mungkin belum merasakan. Ya, mungkin ini ada Ustadz Rian, Ustadz Abirobi, ya, saya ya, sudah merasakan bagaimana apa? Ya, pertama belajar di sekolah dasar, ya, SMP, kemudian SMA, ya, kemudian perguruan tinggi seperti itu. Tapi yang didapatkan apa? Ya, tidak ada. Berbeda kalau seseorang itu apa? Menuntut ilmu syar'i. Apa yang didapatkan? Ya, kebaikan, ketenangan, keberkahan dan lain sebagainya. Yang dahulu ya, mungkin saya ataupun yang lainnya, ketika sekolah SD dia punya cita-cita. Ya, punya cita-cita. Ya, ini mungkin cerita sedikit ya. Dulu saya kuliahnya itu di ITB. Ya, jurusan elektro gitu. Ya. Tapi ketika itu pikir-pikir apa sih yang mau dicari gitu kan? Ya, kalau hanya sekedar mencari misalkan nanti saya setelah lulus kerja kemudian dapat uang dan seterusnya, terasa ya. Tetapi ketika setelah sedikit bertahap mempelajari ilmu syar'i, maka apa? Itu sesuatu yang sangat baik. Nah, maka apa? Kita pun ya, mumpung masih SD, masih SMP, maka apa? Ya, terus untuk belajar ilmu syar'i. Ya, walaupun apa? Oh, saya juga mau belajar ilmu yang lain di sekolah umum, boleh, silakan. Ya,
Tetapi jangan sampai apa ilmu tersebut melalaikan yang lebih utama, yaitu apa ilmu syar'i seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita belajar di sekolah umum, ya, itu sampainya hanya sampai pada kehidupan dunia saja, selesai. Tapi kalau kita belajar ilmu syar'i, ilmu agama, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga nanti apa? Ketika kita setelah apa? Setelah mati. Ya. Nah, maka itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keutamaannya, annahu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu akan tetap terus ada, kekal. Ya, ilmu itu akan tetap terus ada dan kekal. Berbeda dengan harta. Ya, berbeda dengan apa? Dengan harta. Nah, kalau kita lihat ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk orang yang miskin, orang yang fakir. Sampai kadang-kadang dia harus mengganjal perutnya dengan batu. Karena apa? Saking lapar. Kadang-kadang dia sampai pingsan karena apa? Menahan lapar. Ya. Nah, tetapi justru apa? Kehidupan Abu Hurairah ini menjadi bermanfaat setelah ia tinggal di serambi masjid, kemudian mengkhususkan dirinya, waktunya untuk belajar kepada Nabi SAW. Maka Abu Hurairah disebut dengan Ahlus Suffah, orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi untuk belajar kepada Nabi SAW. Ya. Nah, maka ilmu itu akan tetap terus ada. Dan inilah yang disebut dengan amal jariyah, sebagaimana hadis Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia itu meninggal, terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua baru apa? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan. Ya, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka dengan ilmu inilah sebetulnya kita apa? Bisa memperpanjang umur kita. Dalam arti apa? Umur kita mungkin di dunia hanya 50 tahun, 60 tahun, tetapi apa? Sebetulnya umur kita itu panjang lebih daripada itu. Karena apa? Pahalanya terus mengalir. Ya. Nah, maka menjadi guru, menjadi ustaz, ustazah itu adalah apa? Satu tugas yang mulia. Kenapa? Karena disitulah dia apa? Mendapatkan yang disebut dengan amal jariyah. Ya, dari ilmu yang dia ajar. Ya. Berbeda dengan harta. Harta itu kalau dipakai dia akan apa? Habis. Tapi kalau ilmu diajarkan dia akan terus bertambah. Ya, seperti itu. Yang paling susah adalah juga apa? Menjaga harta daripada menjaga apa? Ilmu. Ya, orang kalau menjaga harta itu apa? Ya, harus nyimpen di bank, harus misalkan nyewa security, ya, kemudian apa di rumahnya dijaga oleh anjing dan seterusnya untuk jaga harta. Orang jaga harta itu capek. Ya, tetapi kalau orang itu menjaga ilmu dengan cara mengamalkan dan mengajarkan, maka apa? Dia tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga adalah kemuliaan. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang kedua apa? Yang namanya ilmu itu akan kekal, sedangkan harta itu akan apa? Habis. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang yang mempunyai ilmu tidak akan capek lelah untuk menjaganya. Berbeda ketika seseorang itu memiliki harta, maka dia akan capek, akan lelah untuk menjaganya.
Ya. Kenapa? Karena tempat ilmu itu di mana? Di dalam hati seseorang. Tempatnya ilmu dalam hati, sehingga dia tidak capek untuk jaganya. Kalau tempatnya harta di mana? Taruh di bank.